Yo family dongkam pernah pikirkah terada, kenapa konflik tanah adat di Papua terus terjadi? Ini memang bukan hal baru, seperti yang Tong tahu di Papua, baik dari pantai sampai pegunungan, tanah itu milik marga dan suku yang diwariskan turun-temurun. Tapi kenapa negara selalu anggap Papua itu tanah kosong? Negara lebih prioritas sertifikat daripada hukum adat. Tanah di Papua milik marga dan suku, tapi hukum nasional pakai HGU atau HBG yang abaikan hak ulayat. Kunci utama, pengakuan hukum penuh atas peta wilayah adat. Setiap marga dan suku harus punya peta adat resmi. Disahkan adat, diakui Pemda, diintegrasikan ke peta nasional, ATR_BPN. Tanpa peta adat tanah selalu dianggap tanah kosong. Terus tanah sering diambil, tanpa persetujuan marga yang sah, cuma dilding 1-2 oknum, padahal pemiliknya banyak suku dan marga. Ini yang bikin konflik horizontal antar sesama orang Papua sendiri. Harusnya semua marga pemilik hadir, rapat adat terbuka, keputusan kolektif. Ada waktu berpikir, bukan dipaksa. Kalau FPIC dilanggar proyek harus dibatalkan. Ganti rugi adil, ratusan hektar diganti cuma dengan jutaan. Harus ada bagi hasil jangka panjang. Dan tanah adat boleh dijual putus. Pakai sistem sewa, hak ulayat tetap milik marga atau suku. Bagi hasil jangka panjang saham adat, lapangan kerja khusus orang adat pendidikan, dan kesehatan yang jelas hitam di atas putih, MRP dan Dewan Adat, wajib punya power buat stop proyek bermasalah dan bela hak rakyat, bukan pejabat. Bela tanah adat bukan separatis, stop kriminalisasi. Terus Tong juga, OAP harus melek hukum adat sendiri, supaya gampang dapat tipu tanda tangan kosong. Tanah adat diambil atas nama pembangunan, tapi Tong cuma kebagian debu. Hutan leluhur digusur, sawit ditanam, lalu dibilang demi rakyat. Atas nama PSN, tanah adat hilang. Atas nama keamanan, markas berdiri. Dulu tanah hidupkan Tong, sekarang tanah hidupkan proyek. Jadi menurutku bagaimana silahkan share dan komen pendapatmu. Saya Manuen, Showi Kasumasa.